Halo semuanya, perkenalkan saya Vinda Puji Pertiwi dari Psikologi 4A yang akan membahas mengenai riset-riset tentang spiritualitas dan penuaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai spiritualitas terlebih dahulu. Jadi, secara umum, spiritualitas dapat didefinisikan sebagai pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam hidup manusia. Spiritualitas adalah sebuah konsep yang sangat luas dengan berbagai dimensi dan sudut pandang. Konsep ini ditandai dengan adanya perasaan terhubung atau merasa memiliki hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Selain itu, spiritualitas juga melibatkan usaha untuk mencari dan memahami makna hidup. Dengan kata lain, spiritualitas bisa diartikan sebagai pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang dan dapat menyentuh hati atau perasaan seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai riset pertama, yaitu kualitas hidup lansia yang memiliki spiritualitas tinggi di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Untuk penulisnya sendiri ada Sri Mulyani, Ahmad Maftuhin, Luciana Dwi Rahayu, Sri Lulu, Wiwi Muhidati, Wakidil Hidayah. Jurnal Ilmu Kebidanan dan Keperawatan, volume 14, nomor 1 Februari 2024. Nah, tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup lansia yang memiliki spiritualitas tinggi di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan koreksional. Populasi lanjut usia 61 sampai dengan 65 tahun ditemukan sampling sebanyak 86 orang menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, lalu dilakukan editing, coding, scoring, dan tabulating, kemudian dianalisis menggunakan cross tabulation. Spiritualitas lansia di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah mengenai hubungan spiritualitas dengan kualitas hidup lansia di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dengan hasil penelitian menunjukkan skor spiritualitas lansia menunjukkan bahwa 86 responden secara keseluruhan memiliki skor spiritualitas yang mayoritas tinggi, di mana mungkin disebabkan oleh terdapatnya faktor pengalaman dalam kesehariannya, seperti cara beribadah dan rasa keyakinan yang kuat terhadap kehadiran Tuhan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Nah, jadi spiritualitas yang dimaksud yakni suatu keyakinan dengan Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta yang dituangkan dalam bentuk suatu cara. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, doa, dan lain-lain. Nah, nilai spiritualitas juga memiliki peran penting untuk digabungkan dalam kehidupan manusia, yaitu pada penguasaan diri, kasih sayang, rasa tentram, dan juga proses penyembuhan. Kualitas hidup lansia yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Meliputi 86 responden lansia di Desa Dander, terdapat 93% lansia, yaitu 80 orang, memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan 7% lainnya, 6 orang, memiliki kualitas hidup dalam kategori sedang dengan rata-rata skor mencapai 81,2. Nah, hal tersebut dilihat dari pengalaman harian atau cara beribadah dan keyakinan terhadap Tuhan melalui kuesioner DSS. Segi spiritualitas, keseluruhan responden 100% memiliki skor yang tinggi, yaitu mencapai rata-rata 38,9. Nah, berdasarkan hasil analisa menggunakan cross tabulation, mayoritas 90,3% memiliki tingkat kualitas hidup yang tinggi pula. Kesimpulan dari penelitian ini adalah spiritualitas terbukti sebagai salah satu elemen penting yang mendukung kualitas hidup lansia, tetapi harus dikombinasikan dengan faktor lain untuk hasil yang lebih optimal. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas saja tidak cukup menjadi faktor penentu kualitas hidup. Faktor-faktor lain seperti dukungan sosial, kondisi lingkungan, dan kesehatan fisik juga memegang peran penting.
Nah, jadi spiritualitas memberikan ketenangan batin, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang dihadapi oleh lansia. Sebagaimana hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, dengan rata-rata skor mencapai kategori yang tinggi juga. Nah, hal itu selaras dengan data kualitas hidup lansia, di mana 93% dari mereka memiliki skor kualitas hidup yang tinggi. Nah, jadi penelitian ini menguatkan bahwa lansia dengan spiritualitas yang kuat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik juga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai riset kedua, yakni spiritualitas dan kualitas hidup lansia pada suku Dayak Tomon. Untuk penulisnya sendiri ada Delia Alnaseh, Desi, Denny Christopherdes. Jurnal Keperawatan Jiwa, volume 9, nomor 2, halaman 275 sampai dengan 292 Mei 2021. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan spiritualitas dan kualitas hidup lansia pada suku Dayak Tomon. Kemudian, metode yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Responden yang diambil antara lain 9 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang laki-laki. Responden mempunyai rentang usia yakni di rata-rata 60 tahun ke atas. Terdapat juga 8 responden dengan status janda dan 2 lainnya memiliki suami atau istri. Responden rata-rata mempunyai keyakinan beragama yang dianut, yakni 8 orang beragama Kristen dan 2 orang lainnya beragama Hindu atau Keharingan. Selanjutnya adalah kemandirian lansia dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, jadi lansia pada suku Dayak Tomon ini memiliki kemandirian, kenyamanan, dan kepuasan terhadap lingkungan dan tempat tinggalnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dikarenakan lansia tinggal sendiri di rumah pribadinya yang ditempati tanpa bergabung dengan orang lain. Sedangkan gambaran kondisi fisiknya, responden memiliki penyakit yang bermacam-macam, diantaranya seperti penyakit lambung, asma, kolesterol, dan batuk. Nah, lansia di sana juga merasakan sakit pada bagian tubuh seperti kepala, lutut, dada, mata, sendi-sendi, punggung, dan bagian anggota tubuh yang lainnya. Nah, untuk menyembuhkan penyakitnya, para lansia di desa Dander melakukan upaya penyembuhan. Mereka melakukan pengobatan secara medis maupun pengobatan hulu atau tradisional. Nah, upaya pengobatan yang dilakukan yaitu dengan pergi ke pusat tenaga kesehatan, menggunakan obat hulu ataupun mengonsumsi ramuan-ramuan obat yang terbuat dari tumbuhan, serta mematuhi pantangan yang dilarang demi menyembuhkan penyakit yang diderita. Kemudian, gambaran diri dan loneliness. Nah, para lansia mengeluh dan kurang menerima perubahan fisiknya, merasa sedih, kurang percaya diri akan penampilannya, penolakan terhadap perubahan fisik yang terjadi pada individu dikarenakan proses penuaan. Terdapat juga lansia yang menerima perubahan fisik yang terjadi. Nah, bagi lansia yang menerima perubahan fisik yang terjadi, akan membuat lansia lebih percaya diri dan tetap menyukai kondisi fisik dan perubahan yang dialaminya. Kemudian ada hubungan interpersonal. Responden mempunyai hubungan sosial yang terjalin dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, lansia tidak mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada evaluasi diri. Responden lansia suku Dayak Tomon didapatkan bahwa lansia mampu menerima kegagalan yang dialami dan memaafkan kesalahan yang telah dilakukannya di masa lalu. Nah, lansia itu juga terus berjuang dan bekerja keras agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya ada spiritualitas. Lansia dalam penelitian ini juga mempunyai agama yang dianutnya, yaitu para lansia rata-rata menganut agama Kristen dan ada pula agama Hindu. Nah, dalam penelitian ini juga menunjukkan lansia dapat dalam berobat masih memilih pada pengobatan hulu atau tradisional. Nah, salah satu pengobatan tradisionalnya seperti sembur atau jampe-jampe. Kesimpulannya adalah
kualitas hidup responden lansia suku Dayak Tomun pada aspek lingkungan, mental, sosial, dan spiritualitas adalah baik. Hal ini karena lansia memiliki kemandirian dalam menjalankan kehidupannya saat tinggal sendiri di rumah, serta puas dan nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya yang ditempati. Nah, lansia menerima kondisi tubuhnya walau sudah mengalami proses penuaan. Lansia memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Lansia dapat berdamai dengan dirinya sendiri, meyakini adanya Tuhan, serta memiliki kepercayaan terhadap pengobatan hulu. Dalam aspek fisik, kualitas hidup lansia kurang baik. Hal ini karena lansia memiliki riwayat penyakit yang sudah lama diderita dan masih mengeluhkan gejala-gejala penyakit meskipun ada upaya pengobatan. Sementara itu, pada aspek mental, selain adanya penerimaan yang positif terhadap perubahan fisik akibat proses penuaan, terdapat juga responden dengan kualitas hidup yang buruk yang diakibatkan terjadinya ketidakpuasan terhadap perubahan fisik yang dialami karena proses penuaan. Aspek spiritualitas menunjukkan bahwa lansia memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, menjalankan kewajiban agama, dan tetap aktif dalam kegiatan keagamaan. Lansia juga mempercayai praktik pengobatan tradisional seperti pengobatan hulu yang mencakup ritual adat untuk penyembuhan penyakit. Nah, praktik ini memberikan rasa puas dan nyaman kepada lansia serta memperkuat keyakinan mereka. Nah, kesimpulannya, spiritualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia suku Dayak Tomun. Tetapi, aspek fisik tetap memerlukan intervensi yang lebih baik. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritualitas lansia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.